setiap kami untuk boleh datang menikmati kebaikan-Mu, oh melihat senyum-Mu. Haleluya, haleluya Bapa, haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau tetap bekerja di dalam hati kami masing-masing. Roh-Mu tetap bekerja menyempurnakan setiap kami. Roh-Mu tetap bekerja di dalam kami, menyempurnakan kasih kami kepada Bapa. Haleluya, 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 haleluya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Engkau mengenal kami, Engkau mengenal kami. Ketika tidur pun Engkau mengenal kami. Ketika kami berdiri, ketika kami bangun, Bapa mengenal hati kami. Haleluya Bapa, haleluya. Kini yang lama berkata, yang miskin berkata, ku kaya karena perbuatannya pada kita. Syukur dua kali lagi. Syukur. Haleluya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh Bapak datang ke hadirat-Mu pada hari ini. Kami datang untuk memuji menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu yang kudus di dalam hari saat ini Bapak. Inilah kami Tuhan, kami datang untuk memuji menyembah-Mu, percaya Bapak, pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan biarlah Bapak, Tuhan Yesus memberkati kami semua. Sebentar kami juga mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman-Lah Tuhan, rapi hamba-Mu, rapi kami juga yang mendengar. Ya, sama-sama diberkati. Percaya Tuhan Yesus, firman-Mu adalah pelita bagi kami dan terang bagi jalan. Rapi hamba-Mu Bapak, layakkan hamba-Mu. Terima kasih Bapak di surga. Setiap kita ya siap yang berfirman Tuhan, sama-sama kita katakan Amin. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, kita bertemu kembali kepada kita. Puji Tuhan, kita dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Semua karena kasih karunia Tuhan. Ya, kalau tadi ya badan musik kita belum ada, jadi ya ini masih pakai gitar kita ya. Kalau ada karena yang gitar pun nggak gitu mahir. Ya, puji Tuhan. Kita buka firman Tuhan, kita baca firman Tuhan. Minggu lalu kita sudah masih ingat minggu lalu tentang apa? Menyucikan bait suci. Ya. Minggu lalu kita belajar firman Tuhan tentang Tuhan Yesus ya menyucikan bait suci. Ya. Apa yang dilakukan Yesus? Mengusir pedagang-pedagang. Iya, mengusir pedagang-pedagang. Ya. Artinya beribadah kepada Tuhan itu jangan ada hanya memikirkan untung. Iya, ya. Tapi sungguh-sungguhlah kita beribadah kepada Tuhan, ya. Sungguh-sungguh dengan hati yang tulus, ya. Kita beribadah kepada Tuhan. Pesannya minggu lalu dikatakan, rumahku akan disebut rumah doa. Iya, betul sekali ya. Kita harus ingat itu ya. Rumahku akan disebut rumah doa. Berarti kita harus banyak berdoa. Amin, amin. Dikatakan juga cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Menghanguskan aku. Artinya apa? Artinya kita harus mencintai rumah Tuhan. Mencintai rumah Tuhan itu mencintai kekudusan. Iya. Karena dikatakan rumah Tuhan harus kudus. Tidak boleh ada pedagang-pedagang di situ. Ya. Rumah Tuhan harus kudus. Oke, kita masih lanjutkan. Ya, masih melanjutkan Bapak kita minggu kemarin, yaitu tentang kekudusan. Ya. Tentang kekudusan. Bagaimana caranya ya orang bisa mencintai kekudusan? Bagaimana caranya orang bisa mencintai rumah Tuhan?
Ini dimatikan aja ya supaya nggak ribut. Ya, bagaimana caranya supaya kita bisa mencintai kekudusan? Karena dikatakan cinta akan rumahmu Menghanguskan aku. menghanguskan aku. Bagaimana caranya? Coba kita lihat di Galatia pasal 5. Ya, Galatia pasal 5. Yuk kita sama-sama belajar. Karena dikatakan cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Amin. Ya, cinta akan rumahmu berarti mencintai kekudusan, ya, mencintai kekudusan. Ayo, Galatia pasal 5 ayat 16. Galatia pasal 5 ayat 16. Yuk kita sama-sama belajar. Ya. Dapat Galatia pasal 5 ayat 16? Dapat ya? Galatia pasal 5 ayat 16. Ayo. Oke, sama-sama kita baca ya. 3, 2, 1. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya. Nanti kita teruskan sampai ke ayat 26, tapi ayat 16 inilah kita pelajari ya. Ya. Di sini diceritakan ya bagaimana manusia itu memiliki dua keinginan. Ya. Bagaimana manusia itu memiliki dua keinginan. Keinginan pertama dikatakan di sini keinginan daging, dan kedua keinginan roh. Saya baca selanjutnya ya, ayat 17. Karena dikatakan di sini di ayat 16, maksudku hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya, di ayat 16 ada dijelaskan ada satu keinginan disebut keinginan daging. Ya, tapi di ayat 17 ada satu lagi keinginan. Kita perhatikan ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Nah, dari dua ayat ini kita dapat pahami manusia memiliki dua keinginan, keinginan daging dan keinginan roh. Ya. Apa yang mau kita pelajari dari ayat ini? Yang mau kita pelajari begini. Firman Tuhan katakan minggu lalu, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Bagaimana kita bisa mencintai Tuhan? Harus dimulai dari roh. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Artinya, kalau kita hidup oleh roh, baru kita bisa mencintai Tuhan. Ya, kalau kita hidup oleh roh, baru kita bisa mencintai Tuhan. Ya, dikatakan di sini, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti Keinginan daging. Sebelum kita bahas ke bawah, ya kita pelajari dulu hiduplah oleh roh. Hiduplah oleh roh berarti kalau manusia kan jelas hidup oleh makanan, ya kita hidup karena makanan kan. Kalau kita nggak makan kita bisa hidup nggak bisa. Tetapi di sini firman Tuhan katakan manusia tidak hanya hidup dengan makanan, tapi juga harus dengan roh. Ya, firman Tuhan katakan di ayat lain, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan. Ingat itu ya, manusia hidup tidak dari roti saja, tapi hidup juga dari firman Tuhan. Tetapi di ayat ini dikatakan hidup juga oleh roh. Ya, jadi hidup oleh firman Tuhan ada, hidup oleh roh ada, dan hidup yang paling dasar hidup oleh roti, hidup oleh makanan. Ya, karena nggak ada manusia yang bisa hidup tanpa makanan. Ya, hidup oleh roh, hidup oleh roti ada. Ya, semua manusia di dunia ini hidup oleh roti. Maksudnya roti itu makanan. Coba kita buka ayatnya, nanti dikira nanti nggak ada. Ada ayatnya. Ayo, di Matius pasal, ayo kita buka ya. 4 ayat 4. Ya, kita buka. Saya jelas ya. Supaya kita mengerti manusia ini ada dua keinginan, ada keinginan daging dan ada keinginan roh. Tetapi manusia daging hidup oleh roti. Manusia roh hidup oleh firman dan roh. Ya, ini mau kita pelajari ya.
Ayo kita buka ayatnya di Matius 4 ayat 4. Saya baca, perhatikan baik. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan, mulut Allah, mulut Elohim. Ya. Jadi di sini kita lihat sudah ada 3 ya kan? Perhatikan baik. Pertama, manusia hidup oleh roti. Kedua, manusia hidup oleh firman. Ketiga, manusia hidup oleh roh. Manusia daging, manusia yang tidak mengenal firman dan tidak mengenal roh Tuhan, maksudnya roh kudus, hanya hidup oleh roti. Itulah yang dikerjakan manusia duniawi. Mereka bangun pagi-pagi, pergi kerja, hanya untuk roti, hanya untuk cari makan. Mereka nggak pernah berpikir mencari firman atau mencari roh. Mereka hanya mencari makan. Pergi bangun pagi kerja, cari makan, pulang, tidur. Besok pagi bangun lagi, kerja lagi, cari makan, pulang, tidur. Itu aja hidupnya. Sampai akhirnya mati. Kalau udah mati, gak ada bedanya seperti hewan. Hewan pun gitu. Bekerja hanya untuk cari makan. Kan hewan-hewan di hutan gitu. Mereka bangun pagi-pagi, berburu, dapat buruan, makan, kenyang, tidur, besok lagi gitu, ya sampai mati gitu aja. Jadi manusia yang hidupnya hanya untuk mencari roti, yang tidak lebih daripada hewan. Ya, ada firman Tuhan katakan di Filipi, Tuhan mereka ialah Perut mereka. Perut mereka. Hanya untuk perut. Perut itu untuk makanan, untuk roti. Ya. Itu manusia daging. Manusia duniawi yang tidak kenal firman dan tidak kenal roh. Tidak peduli. Tetapi Tuhan Yesus katakan, bagi siapa yang percaya Tuhan Yesus, apa Tuhan Yesus katakan? Dan Tuhan Yesus katakan, manusia tidak hidup dari roti saja. Bukan manusia ini, bukan hanya untuk cari makan, bukan. Manusia juga perlu belajar firman. Karena dikatakan manusia tidak hidup dari roti saja. Kalau hidup dari roti saja kita sama seperti hewan. Kalau hanya hidup untuk cari makan, banyak orang gara-gara cari makan apa? Bunuh-bunuhan pun ada. Gara-gara cari makan, berkelahi, bertengkar, menipu, mencuri. Itu semua itu apa? Semua itu dikerjakan korupsi. Itu hanya untuk cari makan, memuaskan keinginan dagingnya. Tadi ada nanti kita pelajari keinginan daging. Ya. Tetapi anak-anak Tuhan yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kata Tuhan Yesus, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi juga dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Firman. Kita belajar firman. Ya. Dan Paulus mengatakan, kalau mau lebih dalam lagi, manusia harus hidup oleh apa? Oleh roh. Kalau kita belajar firman, kita cari makan, belajar firman, tahu firman, bagus. Tapi firman saja nggak cukup. Kenapa? Karena ada firman Tuhan mengatakan juga, firman hukum yang tertulis mematikan. Ya. Ada firman Tuhan yang mengatakan firman atau hukum yang tertulis ini mematikan. Tetapi roh menghidupkan. Itulah makanya penting untuk hidup oleh roh. Hidup oleh roh inilah yang bisa membangkitkan cintamu kepada Tuhan. Hidup oleh roh lah yang bisa membangkitkan cintamu kepada Tuhan. Makanya dikatakan cinta rumahmu menghanguskan aku. Hidup roh oleh roh itu yang membangkitkan cintamu. Kenapa? Karena begini. Sebentar ya.
Kenapa dikatakan hanya hidup oleh roh yang bisa membagikan cinta kita kepada Tuhan? Ya. Karena roh yang menghidupkan. Roh yang menghidupkan. Karena gini, kita bisa lihat kenyataan. Banyak orang yang tahu firman, tapi hidupnya nggak sesuai firman. Nah ini dia. Itu makanya perlu roh. Makanya firman Tuhan katakan hiduplah oleh roh. Ya. Karena kalau hanya firman, banyak orang yang tahu firman, hidup nggak sesuai. Banyak. Saya kenal banyak. Bahkan yang tahu firman pun banyak yang sudah kembali ke hidup lama. Ada yang kembali ke hidup lama. Orang yang sudah tahu firman. Saya pun heran. Sudah udah banyak tahu firman, tapi kok bisa kembali ke hidup lama? Karena rohnya ditinggalkan. Makanya dikatakan hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi bagaimana caranya bisa hidup oleh roh? Caranya kita buka dulu di Roma 8. Roma 8, coba kita buka Roma 8. Bagaimana caranya kita hidup oleh roh? Roma 8 ayat 9. Ya, Roma 8 ayat 9. Bagaimana caranya kita hidup oleh roh? Ya, kita buka Roma 8 ayat 9, saya bacakan ya. Roma 8 ayat 9. Perhatikan baik, Roma 8 ayat 9. Roma 8 ayat 9, sudah dapat? Dikatakan demikian. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging. Artinya kamu tidak hidup di dalam dosa. Ya. Melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah, roh Tuhan, roh Elohim diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Jadi pertama sekali untuk bisa hidup oleh roh, orang harus memiliki roh Kristus. Iya, dikatakan di sini. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Jadi siapa yang belum penuh Roh Kudus dirindukan Roh Kudusnya, ya dirindukan Roh Kudusnya, penuh Roh Kudus. Firman Tuhan kita sudah belajar kemarin hari Pentakosta. Kalau Roh Kudus turun bisa berkata-kata dalam roh, bahasa roh. Karunia lidah kita sudah belajar. Jadi apa yang saya ajarkan ini berkesinambungan, masih apa sama minggu-minggu lalu, ya masih berkaitan. Harus bisa berkata-kata dalam bahasa roh. Karena dikatakan firman Tuhan, barang siapa tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Pertanyaannya, apa tandanya orang memiliki roh Kristus? Tandanya apa? Sama seperti ketika Pentakosta terjadi. Tandanya ketika roh Kristus datang berupa lidah-lidah api, orang-orang yang menerima roh itu kepenuhan Roh Kudus. Dan mereka mulai berbahasa, berkata-kata menurut apa yang diberikan roh itu kepada mereka. Ya, berkata-kata menurut apa yang diberikan roh itu kepada mereka. Itu disebut karunia lidah, ya, bahasa lidah atau bahasa roh. Minggu lalu juga sudah kita jelaskan. Barang siapa berkata-kata dalam bahasa roh, ia membangun apa? Dirinya. Membangun dirinya. Membangun dirinya dalam hal apa? Dalam kekudusan. Dalam kesucian, itu maksudnya. Ada pertumbuhan. Sama seperti orang membangun. Bisa membangun dalam satu hari. Selesai. Ya. Ada bangunan bisa sampai bertahun-tahun baru selesai. Ada gereja di apa itu? Di Sumatera Resort. Bukan Sumatera Resort. Iya, tapi ada yang di Italia, kalau nggak salah di mana itu. Pembangunannya sudah hampir 200 tahun. Iya. Belum selesai juga gerejanya. Pembangunan gereja. Kapan baru tempati? Iya, enggak, maksudnya ditempati. Cuman dia pernik-perniknya banyak. Ukiran-ukirannya. Itu nanti coba di Google. Ada itu gereja. Saya lupa di Spanyol, di Jerman atau di apa itu. Sampai belum selesai. Sudah 200 tahun pembangunannya. Begitu lama. Begitu juga kita, kalau kita mau membangun kerohanian, membangun karakter kita untuk menjadi serupa dengan Yesus, itu bukan pekerjaan satu hari, bukan pekerjaan 1 tahun, bertahun-tahun. Haleluya.
kita membangun diri kita. Ya. Bagaimana membangun kalau nggak dia dipenuhi dengan Roh Kudus? Nggak bisa. Ya. Saya heran, benar saya heran. Orang yang sudah tahu firman, orang yang sudah penuh Roh Kudus, itu pun bisa jatuh. Itu pun bisa meninggalkan Tuhan. Ya, sudah tahu firman, sudah sekolah teologi, sudah penuh Roh Kudus, sudah bernubuat, sudah dipakai Tuhan, sudah dia bisa mendoakan orang sembuh. Begitupun bisa jatuh, bisa ditinggalkan Tuhan. Makanya dikatakan Paulus apa? Kalau engkau merasa kuat, harus berjaga-jaga supaya jangan jatuh. Ya. Artinya apa? Artinya apalagi orang yang tidak ada Roh Kudusnya. Orang yang ada Roh Kudus aja bisa jatuh. Orang dipakai Tuhan aja bisa jatuh. Apalagi yang ada Roh Kudusnya, yang malas baca Alkitab, yang ada pengetahuan firman, yang ada pengetahuan firman pun bisa jatuh. Apalagi yang tidak ada. Jadi kita nggak bisa berharap banyak, ya. Kita nggak bisa berharap banyak sama orang-orang yang nggak baca firman. Nggak bisa kita berharap. Kita nggak bisa berharap banyak, ya. Arti berharap banyak ini kita menganggap dia suatu apa kita teladan kita, nggak bisa. Oh itu bisa tuh contoh teladan, enggak. Cukuplah teladan kita firman Tuhan dan Tuhan Yesus, jangan orang lain. Kalau orang kita anggap sebagai apa kita teladan patokan kita, bisa kita jatuh, kita bisa tawar hati. Karena saya lihat orang-orang yang saya lihat dulu sungguh-sungguh sekarang hidupnya bisa ya merosot, rohaniannya merosot. Apalagi yang nggak baca firman, apalagi yang nggak penuh Roh Kudus. Ya. Inilah pentingnya penuh Roh Kudus. Jadi pertama, milikilah Roh Kristus. Bagi siapa yang belum bisa berkuasa roh, ya rindukanlah, minta Roh Kudus. Ada firman Tuhan di Lukas dikatakan, mintalah kepada Bapa, maka Dia akan menurunkan Roh Kudus kepada Roh Kudus yang meminta, ya minta Roh Kudus. Karena kita gini ya, kita jadi orang Kristen ini bukan hanya sekedar datang ke gereja, bukan itu. Kita menjadi Kristen bukan sekedar datang ke gereja. Kalau ada pun orang begitu, itu orang yang masih nggak mengerti firman. Ya. Kita menjadi Kristen bukan sekedar berkumpul-kumpul hari Minggu, datang hari Minggu tepuk tangan, nyanyi-nyanyi, dengar firman baru pulang. Bukan itu tujuan kita berkristen. Ya. Tujuan kita menjadi orang Kristen menjadi serupa dengan Kristus Yesus. Itu pahami dulu. Banyak orang salah paham. Mereka jadi Kristen, pikirnya yang penting ada gerejaku. Nanti kalau aku menikah ada yang pestaku rame. Kalau aku nanti meninggal pun banyak yang datang rame-rame. Bukan itu tujuannya jadi Kristen, bukan. itu pun penting, tapi Ya penting itu. Banyak awan penting, tapi bukan itu tujuan Kristen. Ya tujuan kekristenan bukan supaya banyak kawan-kawan, bukan. Kalau banyak kawan-kawan ya banyak mana-mana bisa bergaul, ya. Tujuan kekristenan itu. Tujuan kekristenan itu untuk menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. apa firman Tuhan katakan di Matius 6. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu Sempurna. Kita ke sana disuruh. Kita. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Kalau Bapamu mengasihi orang jahat, kamu juga harus bisa mengasihi orang jahat. Karena Bapamu menurunkan hujan bagi orang jahat dan orang baik, menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik. Sama. Ya sama. Kesana tujuan kita. Bagaimana kita bisa kesana kalau kita nggak memiliki Roh Kristus? Jadi kita harus memiliki Roh Kristus. Milikilah Roh Kristus. Rajin kita baca Alkitab. Karena firman Tuhan katakan Di bawah di kamar mandi. firman Tuhan katakan apa? Kamar mandi. Ya, Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman. Ya, rajin belajar firman, rajin baca firman. Ya, rajin baca firman. Supaya kita mengerti apa rencana-rencana Tuhan, kehendak Tuhan, firman hukum-hukum Tuhan.
Poin kedua, poin pertama tadi apa? Miliki Roh Kristus. Ya, dikatakan hiduplah oleh Roh, berarti poin pertamanya miliki dulu rohnya. Kalau dikatakan hiduplah oleh Roh, rohnya nggak punya, udah itu ayat ke bawah gak usah disambung lagi. Nggak ada gunanya disambung ke bawah itu, nggak ada gunanya. Jadi kita harus pahami ayat itu berurutan. Kalau dibaca ke bawah nggak ada gunanya, orang rohnya nggak ada. Ya, miliki dulu rohnya, baru lanjutkan lagi. Ya, itu pertama, miliki Roh Kristus. Itu poin pertama. Poin kedua apa? Hiduplah oleh Roh itu berbicara rohnya di dalam dirimu ada penuh. Kau bawa rohnya itu. Amin. Tidak kosong. Tidak kosong. Artinya apa? Isi buli-buli minyakmu. Itu sudah kita pelajari juga minggu lalu. Isi buli-buli minyakmu, jadilah gadis yang bijaksana. Itu artinya hiduplah oleh Roh. Kalau kau dikatakan hidup oleh Roh tapi minyakmu kosong, apimu bakal padam. Kalau apimu padam, ya sama saja dengan dunia. Kau nggak bisa jadi terang. Ketika apimu hidup, baru bisa jadi terang. Ya, karena ada api, ada terang. Api padam yang ada gelap. Isi buli-buli minyakmu, itulah artinya hiduplah oleh Roh. Isi buli-buli minyakmu, bawa minyakmu. Karena setiap kali ada tantangan dan pergumulan, minyakmu itu terpakai. Itu ingat. Haleluya. Setiap kali kita menghadapi tantangan dan pergumulan, ya, tantangan dari kita banyak, ada tantangan banyak. Ya. Jangan katakan orang yang enggak berkeluarga enggak tantangan. Ada tantangan orang yang enggak berkeluarga. Berkeluarga ada tantangan, enggak berkeluarga ada tantangan. Ya. Selama hidup ada tantangan. Selama hidup ada tantangan. Punya anak ada tantangan, enggak punya anak Ada tantangan. Semuanya ada tantangan. Punya suami ada tantangan, enggak punya suami juga Ada tantangan. Punya cucu ada tantangan, enggak punya cucu juga ada tantangan. Semua. Banyak uang Ada tantangan. ada tantangan. Enggak ada uangnya Ada tantangan. ada tantangan. Jadi enggak ada yang ada tantangan. Ya, ada. Jangan pikir itu banyak uang itu enggak ada tantangannya itu. Ada tantangannya sampai bilang. Bingung nyimpan uangnya. Iya. Ya, banyak tantangan. Banyak uangnya pun ada tantangan. Ya. Banyak tantangan. Yang ada istrinya pun ada tantangan. Yang enggak ada istrinya pun ada tantangan. Ya. Macam. Yang anaknya sakit ada tantangan. Yang anaknya banyak ada tantangan. Semua ada tantangan. Ya, pasti ada. Pasti ada, nggak mungkin. Atau bisa dia kasih contoh orang yang ada tantangannya? Ada kan? Orang gila. Orang gila. Orang gila pun ada tantangan. Dia tuh harus cari makan. Harus cari makan itu. Siapa bilang orang gila nggak tahu cari makan? Pasti cari makan dia. Dia akan cari itu di tong-tong sampah. Ada tantangannya. Jadi jangan bilang nggak ada tantangan. Semua selama hidup ada tantangan. Artinya apa? Kalau masih ada tantangan dalam hidupmu ini, isilah buli-bulimu. Karena buli-bulimu itulah kekuatanmu nanti menghadapi tantangan itu. Ada saya lihat orang-orang, ya, gara-gara tantangan yang kecil ditinggalkan Tuhan. Gara-gara tantangan masalah jodoh ditinggalkan Tuhan. Gara tantangan masalah anak tinggalkan Tuhan. Gara tantangan masalah ada hal-hal kecil. Hal-hal kecil. Ya, hanya gara-gara contohnya hilang uangnya berapa juta, tinggalkan Tuhan. Atau hilang sepeda motornya, hilang mobilnya, atau macam lah, kita nggak tahu macam kerugian yang dialami orang. Ya, ada memang tantangan yang berat, ada yang berat. Contohnya kehilangan anak. Ya, kehilangan anak ini ngeri. Anaknya masih bayi, ya, yang ditunggu-tunggu, kehilangan, ada tantangan yang berat. Kita nggak bisa mengerti beratnya tantangan orang itu, nggak bisa. Kecuali pernah kita alami. Nggak bisa kita mengerti tantangan orang, kecuali kita alami. Ada orang yang saya dengar,
banyak orang yang di bank tiba-tiba waktu dulu ada itu kejadian 98 Likuidasi. likuidasi. Dia nggak tahan menghadapi tantangan itu. Terakhir apa? Dia bunuh diri. Ya. Bahkan saking nggak tahannya, jantungnya yang nggak tahan, jantungnya langsung berhenti. Macam tantangan. Ada orang ladangnya luas, sudah mau panen, dan dia hitung-hitung panen punya tuh bisa puluhan ratusan juta. Tiba-tiba besoknya mau panen datang hujan, banjir, tenggelam semua baginya. Kita nggak tahu tantangan, macam-macam tantangan, ya. Macam-macam. Berbagai macam masalah kita nggak bisa bayangkan, nggak bisa kita bayangkan, karena yang kita hadapi beda. Tetapi Tuhan sediakan kita kekuatan, yaitu Roh Kudus. Itu makanya dikatakan isilah buli-bulimu. Isilah buli-bulimu. Karena kalau nggak kita ada kekuatan, seperti katakannya tadi, hiduplah oleh Roh maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kalau nggak nanti yang justru kita ikuti daging. Apa kita ikuti daging? Kita tinggalkan Tuhan. Ada orang nggak sanggup, jadi contohnya ada masalah. Gak ada kekuatan rohnya menanggung. Dia jadi apa? Dia jadi pergi mabuk-mabuk. Saya lihat ada beberapa orang, ada masalahnya, dia gak tahan menghadapi masalahnya ini, tantangannya ini, dia pergi pilih mabuk-mabuk. Dipikirnya dengan mabuknya bisa masalahnya hilang. Gak hilang. Ya, memang hilang dari pikirannya karena dia mabuk kan gitu. Kalau orang mabuk kan hilang masalah dari pikiran. Nanti sadar lagi. Iya, sadar lagi masalahnya tetap ada. Tambah berat. Tambah berat. Ya, nggak bisa, karena kalau nggak ada kekuatan kita menghadapi tantangan itu, yang ada kita jadi pergi memilih keinginan daging, pergi memilih keinginan daging jadinya. Contoh, ada masalah ya kan, masalah rumah tangga, ya misalnya bentrok suami istri, ya berantem lah, nggak tahu kita masalahnya apa, mungkin masalah anak atau mungkin masalah yang lain lah. Masalah rumah tangga ini biasanya masalah ekonomi, bisa lah, itu yang paling umum ya, masalah ekonomi. Ya. Ataupun masalah-masalah lain. Tapi kalau istri atau suami tidak kuat menahan tantangan itu, tidak ada minyak dalam buli-bulinya, dia jadi memilih keinginan daging. Apa yang dipilihnya? Dia akan pilih nanti selingkuh. Dia akan pilih, dia akan berkata, emang cuma kau laki-laki, banyak laki-laki. Itu selingkuh. Datang suami bilang gitu, emang cuma kau perempuan, banyak perempuan, selingkuh. Kenapa? Karena nggak ada kekuatan. Ya, dia akan pilih keinginan daging karena nggak ada rohnya yang menahan tantangan tadi. Pasti dihadapi. Ya, saya cerita sedikit pengalaman kami suami istri. Ya. Ini cerita lucu. Kami pernah bertengkar suami istri ya kan. Apa datang di pikiran? Nanti gue bikin rumah sewa aku sana. Jadi kalau aku berantem bisa gue pergi ke sana. Kan cerita lucu itu kan. Itu kan pikiran daging. Makanya sampai sekarang nggak punya rumah sewa itu. Iya. Ya, maksudnya supaya ada tempat pelarian begitu. Itu pikiran-pikiran daging. Ya. Hal-hal daging. Jadi orang jadi kesana pikirannya kalau tidak ada roh. Jadi firman Tuhan itu sederhana, hiduplah oleh roh. Isilah buli-buli minyakmu. Supaya mampu. Iya, supaya mampu menghadapi tantangan. Kalau tantangan itu ada, kau mampu kuat. Jadi kau tidak memilih daging. Perhatikanlah orang-orang yang memilih daging, keinginan daging. Itu nggak ada. Saya lihat beberapa anak Tuhan yang saya kenal. Saya lihat, kenapa si Anu bisa jatuh? Kenapa si Anu tinggalkan Tuhan? Kenapa? Semua didasari karena tantangan yang nggak bisa dihadapi. Ada suatu masalah yang nggak bisa dihadapi. Mereka pilih tinggalkan Tuhan. Perhatikanlah orang-orang yang jatuh. Mereka nggak jatuh begitu aja, enggak. Mereka didasari ada suatu masalah, ada suatu tantangan. Mereka nggak kuat.
Jadi mereka memiliki keinginan daging. Dan mereka tetap tinggal dalam keinginan daging itu. Kalau mereka tinggal dalam, contohnya kalau jatuh, lakukan keinginan daging. Kalau bertobat itu masih baik. Cepat bangkit. Coba bangkit ya, karena kita pun tinggal dalam daging. Kita bisa jatuh. Tetapi bedanya, anak Tuhan harus bangkit. Jangan tetap tinggal di dalam kejatuhan keinginan daging tadi. Contohnya ada anak Tuhan saya kenal. Gara-gara ada masalahnya, dia pilih untuk merokok. Saya tahu dia dulu gak merokok semenjak bertobat. Tapi karena ada suatu masalah dihadapinya, dia pilih untuk merokok. Ya, saya tahu. Tapi anehnya dia nggak bertobat dari rokoknya itu sampai sekarang terus. Begitu juga dengan lain-lain. Ada memilih mabuk-mabuk, ya, macam. Ada memilih meninggalkan ibadah, nggak mau lagi datang beribadah, tetap nggak bertobat. Kita bisa jatuh bisa, tapi kembalilah bertobat. Ya, kembalilah bertobat. Ya, Tuhan Yesus selalu membuka tangannya. Bertobat kita. Jadi itu yang kedua. Poin kedua, hiduplah oleh Roh berarti isilah buli-bulinya. Ya, jangan kosong. Percuma Roh Kudus itu dicurahkan kalau kosong. Hargai Roh Kudus itu, hargai. Banyak orang nggak menghargai Roh Kudus sekarang. Ya, hargai. Ada pengajaran yang salah. Hanya berdoa 10 malam aja, enggak. Terus berdoa terus. Jangan 10 malam itu aja berbahasa roh, jangan, enggak ada. Terus berdoa berbahasa roh. Yang ketiga apa? Poin yang ketiga, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak menuruti keinginan daging. Ini bermakna bahwa hidup oleh Roh itu adalah penawar atau penangkal. Ya, penawar racun, penangkal racun. Mana yang benar? Penangkal racun atau penawar racun? Bisa dua-dua. Bisa dua-dua. Kalau penangkal sebelum, kalau udah penawar udah masuk racunnya, bisa hilang racunnya. Bisa hilang racunnya. Berarti bisa dua-dua ya. Dua-dua. Iya. Ayat ini bermakna itu. Ayat ini bermakna itu. Artinya begini, hiduplah oleh Roh. Roh itulah penangkal dan penawar keinginan daging. Itu makna ayat ini. Tanpa Roh, kau tidak bisa menangkal dagingmu. Firman Tuhan katakan apa? Sangkallah dirimu. Ya itu kan? Sangkallah dirimu. Bagaimana menyangkal diri? Dengan kekuatan daging? Mana sanggup? Kalau sanggup menyangkal diri dengan kekuatan daging, enggak perlu dicurahkan Roh Kudus. Orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat Tahu firman. yang tahu firman udah berhasil mereka. Kalau hanya dengan keinginan kekuatan daging, sangkal dirimu. Ya, sangkal diri itu dengan ini, hiduplah oleh Roh. Karena hidup oleh Roh itu satu-satunya, nggak ada yang kedua ya. Saya perhatikan baik. Satu-satunya penangkal dan penawar daging. Tanpa Roh, dagingmu tetap hidup. Tanpa Roh, dagingmu tetap kuat. Gak bisa kau tawarkan keinginan daging, gak bisa. Gak bisa kau sangkal, merangkal, gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Kalau orang contoh kena racun, ya, racun, itu ada antibisa namanya itu ya, antibisa anti racun itu. Antibisa itu hanya satu. Kalau sekarang sudah diteliti, ternyata rupanya darah domba rupanya. Oh, apa anti racun? Ya, darah domba. Saya baru ditemukan baru ini. Saya dengar dari medsos. Bisa ular itu bisa dinetralkan dengan darah domba. Ya. Jadi kita tahu siapa anak domba. Anak domba itu siapa? Yesus Kristus. Darah Yesus. Ya. Itu yang menangkap, bisa menetralkan. Jadi kita tetap hidup. Jadi begini, manusia semenjak lahir sudah memakai daging, sudah ada keinginan daging. Mewarisi dosa dan Oh iya, ada di dalam daging kita ini sudah ada dosa. Jadi nggak bisa lepas.
Makanya dikatakan Tuhan, barang siapa tidak lahir dari air dan roh, ia tidak akan bisa melihat kerajaan sorga. Gak bisa, memang gak bisa, karena gak ada jalan keluar. Yesuslah satu-satunya jalan ke sorga. Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan. Dengan cara apa? Dengan cara ikutilah keinginan roh, tinggalkanlah keinginan daging. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak menuruti keinginan daging. Hanya itu penawarnya, hanya itu penangkalnya. Keinginan roh. Coba kita buka di Roma 8. Roma 8. Roma 8. 8 ayat 13. Roma 8 ayat 13. Roma 8 ayat 13. Situ jelas. Roma 8 ayat 13. Iya, yang kuat. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Akan mati. Tetapi jika oleh roh, Iya. kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Iya. Jadi roh lah yang mematikan. Jadi bukan yang lain, nggak ada yang lain. Perhatikan baik, baik sekali lagi. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati, binasa, masuk neraka. Ya, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Yang mematikan perbuatan daging hanya satu. Apa dikatakan di sini? Tetapi jika oleh roh, kan? Oleh roh kamu mematikan perbuatan daging. Oleh roh. Bukan dikatakan oleh apa? Oleh motivasi. Bukan motivasi sampai berjam-jam kau dengar motivasi tidak akan bisa kau kalahkan dagingmu. Ya. Sebagus apapun khotbah dari mimbar ini memotivasi kita melakukan firman, sebagus apapun, ya, sampai orang nangis-nangis mendengar khotbah firman, urapan, itu nggak bisa mematikan perbuatan dagingmu, nggak bisa. Itu bisa hanya memberi semangat. Selanjutnya apa? Selanjutnya kamu harus mengisi dulu supaya bisa mematikan perbuatan daging. Iya, nggak bisa. Nggak ada rumusnya yang lain. Saya sudah bolak-balik ini Alkitab. Nggak ada yang lain. Bolak-balik. Ya, nggak ada yang lain. Roh. Bahkan di Kejadian pasal 1 ayat 2, dari awal mula roh sudah bekerja. Dari awal mula penciptaan roh sudah bekerja. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi Samudra. Roh Elohim Melayang-layang. perhatikan baik. Roh yang bekerja. Kegelapannya manusia ini gelap. Manusia ini gelap. Tapi roh yang bekerja. Ya, kalau bahasa Ibraninya tohu bohu, artinya kacau balau. Kacau balau. Bumi gelap gulita. Kacau balau itu artinya rusak. Haleluya. Ya, bahasa Ibraninya itu. Tapi roh membentuk. Ya. Dari asal mula roh sudah bekerja. Ya. Makanya hiduplah oleh roh. Isilah buli-buli minyak, isi. Ya. Bagi yang penuh Roh Kudus sudah tahu itu. Rohnya lagi berisi atau kosong. Ya, minggu lalu saya kurang berdoa ya. Terasa juga waktu khotbah kurang urapannya. Kurang. Isi roh kuat. Kalau rohmu kuat, seperti Petrus, dia berjalan, Bayangannya. iya, bayangannya orang lumpuh bisa sembuh. Seperti Paulus, Sapu tangannya. bisa menyembuhkan orang. Seperti Elisa, tulang-tulangnya bisa Membangkitkan. orang mati. Coba tanya dulu, ada nabi-nabi lain kayak gitu dari agama-agama lain ada?
Ada, coba tanya siapa tokohnya. Tulang-tulangnya bisa orang mati bangkit, sapu tangannya bisa orang sembuh, bayangannya bisa orang lumpuh berjalan. Ada. Coba tanya ada. Ya. Gak ada. Tuhan Yesus sama dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Kalau kita mau, kita bisa. Kita mau, kita bisa. Ya. Kalau mau kita bisa. Yang penting isi buli-buli. Perbesar kapasitas buli-buli. Apa dikatakan firman Tuhan di Yohanes pasal berapa itu dikatakan? Mereka akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada yang kulakukan. Daripada yang kulakukan. Ya. Dahsyat. Saya heran, dahsyat. Saya nggak bisa ceritakan satu-satu. Keajaiban. Bisa. Satu urapan itu yang penting. Buli-buli coba kita kembali. Ini terlalu panjang kali. Kita kembali lagi. Masih satu ayat kita bahas ini ya. Belum lagi ayat selanjutnya. Tapi karena daging kita lebih kuat, ya kita nggak bisa kerjakan, itu maksudnya. Kalau keinginan maunya apa? Nggak hidup lero, nggak sanggup, itu maksudnya. Ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Artinya di bawah hukum Taurat itu dengan kekuatan daging. Nah itu maksudnya, karena melakukan hukum Taurat dengan kekuatan daging. Tapi kalau kita hidup oleh Roh, enggak dengan kekuatan daging, tapi dengan kekuatan Roh. Itu maksudnya. Jadi jangan campur-campur, ya. Itu maksudnya. Kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, artinya kita tidak hidup dengan kekuatan. Itu maksudnya. Kekuatan sendiri. Iya, dengan kekuatan sendiri, ya. Bukan berarti hukum Taurat tak dikerjakan, jangan salah paham, ya. Hukum Taurat itu kita kerjakan, hukum Taurat itu keseluruhan firman. Kita kerjakan itu, tapi kekuatan mengerjakannya oleh Roh. Ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Perhatikan baik. Keinginan daging ini ada 4. Ini ada berapa di sini? Tapi saya bagi menjadi 4. Ya, perhatikan baik. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Itu yang pertama. Ya, itu yang pertama. Itu berbicara dosa seksual. Dosa seksual. Artinya apa? Artinya inilah keinginan daging paling kuat. Kenapa ini dicatat yang pertama? Inilah keinginan daging yang paling kuat. Supaya kita mengerti ya. Ini keinginan daging paling kuat. Ini kenapa nomor pertama yang 3 ini? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu itu nomor 3 paling atas. Kenapa dicatat ini pertama? Karena inilah keinginan daging paling kuat. Kenapa saya katakan paling kuat? Mau buktinya? Orang yang paling kuat siapa di Alkitab? Simpson. Jatuh karena dosa Zina. Iya. Orang yang paling berhikmat siapa namanya? Salomo. Jatuh karena Zina. Orang yang paling diurapi Tuhan banyak mazmurnya? Daud. Jatuh karena Zina. Iya. Inilah keinginan daging paling kuat. Hati-hati. Bahkan di Wahyu dicatat sepertiga bintang-bintang itu diseret ekor naga. Di ekornya ada kelaminnya. Iya. Inilah dosa seksual. Ini yang pertama. Kenapa? Ini dicatat Paulus ada urutannya, nggak sembarangan dicatat ini biar kita mengerti. Ada urutannya. Ini yang paling kuat, percabulan, kecemaran dan hawa nafsu. Yang kedua, penyembahan berhala dan sihir. Itu yang kedua. Penyembahan berhala dan sihir. Inilah keinginan daging yang kedua paling kuat. Kenapa? Karena Tuhan sudah menempatkan di dalam diri manusia itu rasa ingin menyembah. Rasa apa? Ada di hatinya tuh lubang yang kosong yang harus diisi oleh sesuatu yang disembah. Ya, jadi kalau manusia menyembah sesuatu baru terasa penuh dia. Nah, itu yang kedua. Dia harus mengisi yang kosong itu. Dia harus menyembah sesuatu. Nah, itu keinginan yang kedua kuat. Masalahnya manusia menyembah yang salah. Menyembah berhala. Seharusnya harus menyembah Tuhan Yesus. Ya, penyembahan berhala. Ya.
Rata-rata orang menyembah berhala. Firman Tuhan katakan, Yesus satu-satunya juru selamat. Di luar Yesus berarti berhala. Kalau firman Tuhan katakan Yesus satu-satunya juru selamat, akulah jalan kebenaran dan hidup, berarti semua di luar Yesus berhala. Sederhana, semua di luar Yesus berhala. Makanya dikatakan yang kedua penyembahan berhala dan sihir. Kenapa? Karena orang yang menyembah berhala mengharapkan juga kekuatan. Kekuatan itulah sihir. Ya, contohnya tadi. Yang ketiga, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian. Sampai situ. Itu semua satu sebetulnya. Perhatikan baik. Dari perseteruan ya, ini yang ketiga. Perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian. Itu semua satu semua. Ya. Itu artinya tidak ada damai. Tidak ada damai. Perhatikan. Semua yang daging saya sebutkan tadi itu nggak ada damai di situ. Nggak ada damai. Ya, nggak ada damai. Ya, karena kalau orang yang damai nggak mungkin mengerjakan semua yang saya sebutkan tadi. Yang di sini yang dari perseteruan sampai ke kedengkian. Itu nggak ada damai. Orang yang mengerjakan itu atau yang di hatinya ada itu tidak ada damai. Sedangkan kita tahu bahwa roh ada damai. Itu keinginan daging yang ketiga yang paling kuat. Itu sama semua. Kalau kita kelompok-kelompokkan, ya. Dan yang terakhir yang keempat, keinginan daging yang keempat yaitu kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Itu keinginan daging keempat itu kita sebut istilahnya keinginan daging kecanduan. Dan sebagainya itu banyak kecanduan orang. Kalau di sini hanya dua, kecanduan alkohol, kemabukan, sama kecanduan pesta pora. Kecanduan pesta pora itu poya-poya, suka poya-poya itu kecanduan itu, ya, candu, suka, terus-menerus dikerjakan. Itu keinginan daging keempat. Keinginan daging keempat adalah keinginan daging kecanduan. Zaman sekarang banyak kecanduan. Kalau di sini nggak ada dicatat kecanduan main HP. Mana ada di sini kecanduan main HP? Tapi itu pun termasuk keinginan daging. Kecanduan. Candu nonton TV, candu main HP, candu banyak. Apalagi saya lihat sekarang berita-berita ada anak-anak candu main game sampai mati, ada. Sampai matanya buta ada. Macam merusak sekarang kecanduan. Yang macam kecanduan. Yang paling umum kita lihat sekarang kecanduan rokok. Kecanduan rokok. Ya, obat-obat yang enggak obat yang terlarang. Itulah. Perhatikan baik. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa yang melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan. Iya. Tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Jadi jangan bilang asal orang Kristen ke surga, jangan. Kalau orang Kristen dikerjakan keinginan daging ini enggak dapat bagian dalam kerajaan surga. Jangan bilang kalau sudah Kristen sudah pasti ke surga. Jangan bilang kalau sudah ke gereja sudah pasti ke surga. Enggak. Firman Tuhan mencatat siapa yang mengerjakan perbuatan daging ini tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Kerajaan Allah, kerajaan surga. Enggak ada bagiannya di situ. Ya, enggak ada bagiannya. Jadi jangan pikir, oh aku sudah rajin ke gereja, rajin ngasih kolektif, rajin ngasih persembahan, rajin perpuluhan, ya, rajin menyumbang orang miskin, tapi masih dikerjakan salah satu dari perbuatan ini yaitu dosa seksual, dosa penyembah berhala, dosa tidak ada damai, dan dosa kecanduan. Ya, salah satu dari empat ini. Ya, tak bisa. Jaga damai suci hati. Jaga, jangan ada dosa seksual, jangan ada penyembah berhala. Penyembah berhala sekarang ya orang Batak.
khususnya ya. Beribadah juga, penyembah berhala juga, pergi ke kuburan, berdoa di sana. Cakap-cakap sama orang roh-roh. Iya, itu penyembah berhala. Ya nggak semua gereja mengajarkan, tapi itu penyembah berhala. Kalau dikerjakan itu, dikatakan firman Tuhan tidak ada bagiannya dalam kerajaan surga, tidak ada bagiannya. Jadi jangan mau ditipu. Jangan mau ditipu. Kalau dikatakan dari Mimbaro ke surga kita semua, jangan mau ditipu. Firman Tuhan katakan siapa yang mengerjakan perbuatan daging, walaupun dia sudah dibaptis, walaupun dia sudah penuh Roh Kudus, tidak ada bagiannya. Walaupun sudah melayani, Walaupun sudah membagikan orang mati, tidak ada bagiannya. Ya, firman Tuhan ini tidak bisa dirubah. amin, amin. Ya, tidak bisa dirubah firman Tuhan. Sudah dikatakan firman Tuhan, barang siapa menambah-nambahi, barang siapa mengurangi, tidak bisa. Terkutuk oleh firman Tuhan. Nah, sampai sini firman Tuhan, nanti kita lanjutkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur firman-Mu yang singkat ini yang mengajar kami bahwa hidup oleh Roh adalah satu-satunya jalan agar kami tidak menuruti kehendak. Terima kasih Bapak yang baik, sama-sama kita katakan amin. Udah langsung perjamuan aja lah Pak, tutup lah dari situ. Ini, silakan. Ya. Terima kasih bagi penonton kita online. Kita akan lanjutkan di minggu akan datang. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita langsung berjamuan. Udah,